Halo semua, bertemu kembali di page Tinemuan Tangun Kadazan Dusun, dan pada kali ini saya mau bercerita kamu, dan cerita yang akan saya sampaikan adalah tentang mitos penciptaan dan sejarah nama Gunung Kinabalu. Nah, banyak sudah yang minta saya supaya kasih sampai nih asal usul nama tuh Gunung Kinabalu, dan sebenarnya banyak versi penceritaan yang lain, tetapi bagi saya mungkin yang akan saya sampaikan pada kali ini dia jarang disampaikan oleh, kalau kita sebut saja dia mitos nih kan, ini antara ya betul ataupun tidak. Oke, kita teruskan. Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4095 meter merupakan gunung yang tertinggi di Borneo dan Malaysia. Pada zaman awal kedatangan penjelajah barat ke Sabak, banyak sekali teori dan andaian yang muncul dari para penulis barat mengenai asal-usul nama Kinabalu. Andaian yang paling populer sekali dan dapat dijumpai di seluruh buku-buku tulisan pengembara barat adalah nama Kinabalu berasal dari gabungan Cina dan Balu, yang akhirnya bertukar menjadi Kinabalu. Ivo Hugh Norman Evans, seorang antropologis, etnografer dan arkeologis British, menuliskan dengan panjang lebar bantahannya mengenai nama Kinabalu berasal dari nama Cina dan Balu. Evans merupakan seorang ilmuwan British yang paling dekat dan akrab dengan kaum dusun, karena beliau melakukan penelitian selama berpuluh-puluh tahun, tinggal bersama mereka sejak tahun 1910. Beliau banyak berjasa kepada bangsa Dusunik di Sabak, karena hasil penelitian beliau membantu kaum dusun untuk melihat latar budaya, kepercayaan, adat, dan pakaian kaum dusun di zaman dahulu. Di dalam bukunya, Evans membantah rute dengan memberikan suatu pertanyaan. Siapakah yang memberikan nama kepada Gunung Kinabalu? Beliau memberikan jawaban mudah bahwa yang memberikan nama kepada Gunung Kinabalu adalah orang dusun, memandangkan mereka merupakan penduduk terawal dan tertua yang menetap di Sabak. Di samping itu, penduduk asli sekitar Gunung Kinabalu. Bagi kaum dusun Sabak pula, nama Kinabalu memiliki kaitan erat dengan agama tradisional mereka, yaitu mengenai kepercayaan mereka mengenai konsep kehidupan selepas kematian dan kaitannya dengan perjalanan spiritual 7 roh manusia untuk mencapai kesempurnaan eksistensi. Pada zaman dahulu, orang dusun mempercayai bahwa Gunung Kinabalu merupakan pusat dunia dan pusat spiritual mereka. Menurut salah satu mitos dusun, ketika Kinorohingan dan Suminundu mencipta langit dan bumi, Suminundu dikatakan telah menciptakan bumi dengan memukulnya dengan pedang penenun, sehingga hasil dari hentakan kuat tersebut muncullah Nabalu. Karena itulah Suminundu digelar Warun Sansadon, yang artinya warun yang memikul dengan pedang penenun. Satu lagi versi cerita mitos penciptaan dunia oleh kaum dusun adalah dari kaum dusun di kota Belud. Dicatat dalam buku Evans, kononnya Kinorohingan dan Yumun yang menetap di langit ketujuh merasakan tidak begitu baik jikalau tidak ada ciptaan di bawah surga. Maka Yumun pun mengambil sebuah talam bulat dan sebuah perisai bulat, lalu menterbalikannya talam bulat tersebut sebelum meletakkannya di atas perisai bulat. Dari talam tersebut muncullah langit, dan perisai bulat tersebut pula bertukar menjadi bumi. Pada saat bumi terbentuk, bumi terasa ringan, maka keduanya meletakkan batu yang sangat besar di atas bumi, dan batu besar tersebut menjadi Gunung Kinabalu. Walaupun begitu, bumi masih terasa ringan, maka keduanya meletakkan satu lagi batu yang kemudian kelak menjadi Pulau Mantanani. Kemudian keduanya menciptakan lautan dan pusat lautan, maka menurut cerita mitos ini Kinabalu diciptakan oleh Kinorohingan dan Yumun sebagai penyeimbang dan pemberat bumi. Nah, ini hanya mitos. Kembali kepada asal-usul nama Kinabalu. Pada zaman dahulu, kaum dusun tidak menyebut Gunung Kinabalu dengan nama Kinabalu, tetapi mereka hanya menyebutkannya Nabalu. Seperti yang sudah disebutkan di atas, nama Gunung Kinabalu berkaitan dengan agama tradisi dusun mengenai proses 7 roh manusia dalam perjalanan spiritual mereka menuju kesempurnaan eksistensi.
Nama Gunung Kinabalu yaitu Nabalu berasal dari akar kata Kinabalu yaitu Nabalu berasal dari akar kata Olu yang membentuk kata Mogolu, artinya roh yang bergerak ke suatu tempat. Dari kata kerja Mogolu ini memunculkan dua kata nama yaitu Pogoluan dan Nabalu. Kedua-duanya memiliki arti yang sama yaitu tempat orang mati pergi. Evans pula mengutip Mr. J.C. Moulton yang mengatakan nama Nabalu berarti tempat persemadian orang mati. Nah, menurut doktrin agama tradisi dusun, Mogolu merupakan satu proses spiritual 7 roh manusia yang sudah meninggal untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Roh utama manusia yaitu Gayoh Sadaan, Diwato dan Lumaag akan ditempah oleh kinorohingan sehingga roh-roh ini bertukar menjadi kinorohingan. Jikalau setiap penganut agama Buddha ingin mencapai nirvana, penganut agama tradisi dusun pula hanya akan mencapai tahap kesempurnaan eksistensinya jikalau mereka berjaya menjadi kinorohingan yaitu dewa-dewi atau makhluk ilahi. Nah, bukti asal-usul nama Kinabalu dari kata Mogolu ini boleh dijumpai di dalam banyak catatan zaman kolonial. Mr. R.M. Little menjelaskan asal-usul Nabalu dari kata Mogolu dalam Akhbar British North Borneo Hewan yang bertarik 1 September 1892. Isu ini juga disebut dengan panjang lebar dalam buku Evans bahwa nama Kinabalu pada zaman dahulu disebut Nabalu dan Pogoluan, di mana kaum dusun di Tuaran lebih banyak menggunakan istilah Pogoluan berbanding Nabalu. Evans mengutip Mr. Stephen yang menjelaskan mengenai kepercayaan agama tradisi kaum dusun mengenai proses Mogolu. Kaum dusun pada zaman dahulu sangat menghormati Gunung Kinabalu sehingga setiap kaum dusun yang meninggal dunia akan mereka kebumikan dengan kepala jenazah harus menghadap ke Gunung Kinabalu. Ini karena 7 roh manusia dipercayai akan keluar dari bahagian kepala sebelum melakukan perjalanan spiritual Mogolu ke Gunung Kinabalu. Mengenai pertukaran nama Nabalu kepada Kinabalu, ada banyak sekali teori dari penulis barat mengenai ini. Teori yang mungkin boleh dipertimbangkan dari Evans yang mengatakan bahwa nama Kinabalu berasal dari 2 kata yaitu Nabalu dan prefix ki. Prefix ki merupakan awalan kata yang paling lazim dalam tata bahasa dusun. Maka banyak kata nama tempat, sungai, gunung, dan sebagainya di Sabah yang dinamakan oleh kaum dusun akan selalu ada awalan kata ki. Misalnya Kinabatangan, Kinarom, Kinataki, Kimanis, Kinasaraban, Kinokop, Kirokot, dan sebagainya. Bahkan salah satu nama Tuhan kaum dusun juga menggunakan prefix ki yaitu kinorohingan. Lepas dari perspektif gramatikal, sejarah lisan dusun pula memberikan pandangan lain mengenai pertukaran nama Kinabalu. Ketika kaum dusun berhijrah ke Brunei, ke Nunuk Ragang, mereka mengasaskan kerajaan Kuro di Nunuk Ragang di bawah pimpinan Raja Korungkud. Dinasti kerajaan Korungkud berterusan selama beratus tahun sampailah raja yang terakhir memerintah Nunuk Ragang diganti oleh penerusnya. Dan menurut sejarah lisan dusun pada tahun 1743, raja terakhir dusun bernama Raja Sompon telah meninggal dan digantikan oleh Montoroiso Kina ini yang kononnya telah mengubah nama Nabalu menjadi Kinabalu. Jadi menurut perspektif sejarah lisan dusun, nama Nabalu bertukar kepada Kinabalu pada tahun 1743 setelah tamatnya sistem beraja di kalangan bangsa dusun yang diakhiri oleh Wangsa Tontolobon di pedalaman Sabah. Jadi itulah mitos penciptaan dan sejarah nama Gunung Kinabalu. Saya sudah katakan dari awal bahwa ini hanyalah mitos. Kalau kamu mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang ini, kamu boleh kongsikan, kamu boleh komen di bawah supaya saya pun boleh baca dan saya boleh respon. Dan terima kasih sebab kamu sudah mendengar dari awal sehinggalah habis. Semoga ini boleh memberikan kita sedikit sebanyak pengetahuan. Dan itu sahaja, kita akan bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.